Kisah Nitrakers 2021 menceritakan kelanjutan kisah dari kehidupan para penumpang pesawat yang terdampar di dimensi lain, yaitu Unorthodox World pada Nitrakers 2019 lalu. Setelah para penumpang pesawat, yaitu manusia, berhasil berdamai dengan monster dan suku yang mendiami Unorthodox World dan beradaptasi di sana. Sampai pada suatu momen, salah satu manusia bernama Ale memimpikan ibunya yang sedang berada di bumi mengalami suatu masalah. Gambaran keadaan bumi yang sedang dalam masalah semakin diperjelas melalui sebuah kotak pusaka misterius yang ditemukan oleh Ale. Melihat itu, Ale pergi ke portal dimensi untuk menuju bumi. Namun ternyata untuk pulang memasuki portal menuju bumi, Ale dan temannya harus mengumpulkan 9 pusaka. Setelah mereka berhasil mendapatkan 8 pusaka tersebut, sekarang mereka harus mencari pusaka terakhir untuk menyelamatkan bumi. Dan inilah kelanjutannya. Udah 8 kali gue diginiin, sakit tahu. Ya jangan salahin gue lah, salahin portalnya. Ngomong-ngomong, kita di mana ya? Bentar. Menurut peta sih, kita sudah berada di tempat pusaka terakhir. Yakin, pusaka terakhir ada di sini. Di sini tertulis kalau pusaka terakhir terdapat di tempat ini. Coba lihat, di sini seperti tidak ada makhluk sama sekali. Hanya terdapat satu rumah dan satu pohon. Mau ke rumah itu aja, kayaknya sih ada orang di sana. Ayo. Wah, sebentar. Kok gue gak dengar suara aneh ya? Hah, dari mana? Dari pohon itu. Gimana kalau kita ke sana? Seperti ada suara. Udahlah, nggak usah buang-buang waktu. Kita tuh harus fokus ke tujuan awal kita buat cari pusaka terakhir. Lo yakin sama rumah yang sepi kayak begitu? Seperti tidak ada penghuninya. Coba lihat pohon yang di sana. Dari tadi bersuara. Ya udah deh, ayo coba ke sana. Ayo. Halo, ada orang? Assalamualaikum. Tuh kan, udah gue bilang gak ada orang. Siapa kalian? Tuh kan, pohonnya bersuara. Ini gue yang gila apa pohon yang gila? Siapa kalian? Kami warga bumi. Bumi. Apa itu? Bumi adalah sebuah planet. Seperti apa planetmu? Bumi itu mempunyai lautan yang sangat luas. Warnanya biru, indah, kayak kamu. Kemudian, bumi juga mempunyai pegunungan. Di tengah-tengahnya ada pohon cemara. Kiri, kanan. Bumi itu jelek. Banyak sampah. Banyak polusi pula. Heh, jaga ucapan lo. Tapi itu benar kan? Lu ini hanya melihat bumi dari sisi negatifnya saja. Padahal, banyak sisi positif dari bumi. Ya sudah, mau apa kalian di sini? Di sini kami ingin mencari pusaka terakhir.
untuk menyelamatkan bumi yang keadaannya sedang buruk. Jika berkenan, maukah kalian membantu kami? Di sini tidak ada pusaka. Lebih baik kamu cari tempat lain. Tapi di peta ini tertulis kalau pecahan pusaka terakhir terdapat di tempat ini. Tidak. Peta itu pasti salah. Tidak ada pusaka di sini. Gak, peta ini gak mungkin salah. Kita sudah mendapatkan 8 pecahan pusaka pakai bantuan peta ini. Dan pecahan pusaka ke-9 terdapat di tempat ini. Ya, yang kalian bilang itu benar. Tidak. Dia bicara sembarangan. Air, jangan bicara sembarangan seperti itu. Kenapa? Mengapa kita tidak membantu mereka? Emangnya kamu nggak ingat apa sih kejadian beberapa tahun yang lalu? Apa itu? Saat itu ada manusia datang dengan tujuan yang sama. Mereka bertanya kepada kita tentang pusaka tersebut. Pada akhirnya mereka menyalahgunakannya. Lihatlah, banyak rumah dan pepohonan di planet ini yang lenyap. Bagaimana jika itu terjadi lagi? Bagaimana jika mereka tidak menyalahgunakannya? Mungkin planet kita akan membaik dan kembali seperti dulu. Yeay! Tidak semudah itu percaya kepada manusia. Bagaimana jika mereka tidak sebaik yang kalian pikirkan? Petir, api, kita tidak boleh seperti itu. Ingat kata kepala suku, dia selalu mengajarkan kebaikan. Betul tuh. Lagian, apa salahnya sih kalau kita kasih kesempatan untuk mereka? Tanah yakin, mereka orang baik kok. Kalau mereka bisa, kalau enggak, rugi juga planet kita. Sudah, itu terserah kalian. Jika ada hal buruk terjadi, aku dan petir tidak ikut bertanggung jawab. Ayo pergi. Ya, percaya pada kami. Baiklah, jika kalian ingin menemukan pusaka terakhir terdapat pada kepala suku. Dan rumah kepala suku ada di sini. Tapi ada syarat. Kalian jangan lupa jujur ya ke kepala suku apa tujuan kalian. Jangan lupa ucapkan mantra Revolt Your Order, Fell Standard. Yang mulia, kedatangan kami di sini ingin mencari pusaka terakhir. Lah, kok nggak ada suaranya ya? Mantranya. Revolt your ardor, fill this platter. Untuk apa kalian mencari pusaka itu? Yang mulia, kedatangan kami di sini adalah ingin mencari 9 pecahan pusaka. Dan pecahan pusaka terakhir ada di tempat ini. Kami membutuhkan 9 pecahan pusaka tersebut untuk menyelamatkan bumi ke keadaan yang semula. Tanah, ambilkan pusaka. Baiklah, saya akan menyerahkan pusaka ini kepada kalian. Namun ingat, pusaka ini hanya bisa aktif jika kalian jujur ke diri kalian sendiri. Karena jujur merupakan kunci dari segala kesuksesan kalian. Baik, terima kasih yang mulia. Akhirnya, kita sudah mendapatkan 9 pecahan pusaka. Aktifin yuk. Gue udah gak sabar ketemu orang tua gue. Ayo kita segera menyelamatkan bumi. Lah, coba gini. Nggak bisa. Gini. Coba tukar. Gak ada. Waduh. Coba diulang. Pakai pecah segala pusakanya. Sebentar. Coba. Kesini. Mana kesini ya? Ya. Gimana ini? Gini. Oh ya, gini. Coba begini. Gini. Coba. Salah. Kamu di sini. Oh gini. Bentar. Coba. Gabung, terus masukin. Nah ya. Masih nggak Lah. ada. Kok nggak ada reaksinya ya? Bukankah seharusnya ada reaksi? Gue juga nggak tahu. Kok lu nggak tahu sih? Coba, lu ingat gak sih
Ini syarat terakhir buat kita mecahin pusaka. Oh iya, syarat terakhir ya. Syarat terakhir gue sih, kita harus jujur pada diri kita sendiri. Gue udah ngerasa jujur pada diri gue sendiri. Dan niat gue juga udah baik, ingin menyelamatkan bumi. Lu juga udah belum? Gue juga udah. Tapi sebenarnya ada satu hal yang buat gue takut buat kembali ke bumi. Coba, apa itu? Lu tuh harus jujur kepada diri lu sendiri. Jika kamu merasa dia adalah hidup kamu, maka lakukanlah yang terbaik. Jangan setengah-setengah. Kamu harus selalu jujur ke diri kamu sendiri. Jujur, sebenarnya selama ini aku telah berbohong kepada orang tuaku. Seumur hidupku, aku tidak pernah sejujur ini. Dan seumur hidupku, aku tidak pernah menjadi orang yang bisa diandalkan. Aku tidak pernah menjalankan tugasku sebagai seorang anak. Aku tidak pernah membantu orang tuaku atau membahagiakan mereka. Oleh karena itu, ketika orang tuaku berteriak dari sinyal, aku bingung harus bagaimana. Jika kamu merasa apa yang sebenarnya terjadi, kenapa kau bisa sampai seperti ini? Mungkin aku tak ada hubungannya dengan segala urusan. Tapi jika bisa membantu, Tidak akan bisa dan tak perlu. Aku ini sampah. Aku kabur dari rumah setelah membohongi kedua orang tuaku. Orang tuaku mencariku, namun aku tidak peduli pada mereka. Untuk sementara, tanganku dan kakiku seperti diikat dengan tali dan dimasukkan ke dalam mobil tahanan yang aku tidak bisa memunculkan mukaku terhadap kedua orang tuaku. hei, kalau kamu janji sama orang, kamu harus tepatin kan? Sekarang, dengan punya cita-cita, berarti kamu bikin janji ke diri kamu sendiri. Kamu nggak boleh ngebohongin diri kamu sendiri. Biar bisa jadi orang baik, kamu harus belajar biar pintar, agar bisa menolong orang-orang yang kesusahan. Dalam prosesnya, mungkin kamu akan sering terjatuh. Namun, jatuh bukanlah pertanda agar kamu berhenti melangkah. Jatuh adalah pertanda agar kamu cepat bangkit mengejar kehidupan. Mungkin kamu tidak lahir dari keluarga yang berkecukupan. Namun, jangan lupakan dari mana kamu berasal ya. Saat kamu telah berada di atas, jangan segan untuk melihat ke bawah. Tetap rendah hati, tapi bukan rendah diri. Kerja keras dan kejujuran akan membawamu terus melangkah maju. Tapi ingat, doa yang akan meringankan langkahmu dan mengingatkanmu bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada kesuksesan. Berbaktilah pada Tuhan, orang tua, dan bangsa. Aku berjanji, jika bebas dari kekangan ini, akan jujur. Dan aku ingin bertemu kedua orang tuaku.